Halo semuanya, perkenalkan saya Cecilia Irnala Kapu dengan NIM 202359201029 dari Prodi Teknologi Informasi Universitas Utbadaka Swastika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 sistem padron dalam arsitektur perangkat lunak. 3 sistem padron dalam arsitektur perangkat lunak, yakni yang pertama layer arsitektur, yang kedua microservices arsitektur, dan yang ketiga ada event-driven arsitektur. Berikut pembahasannya. Yang pertama, layar arsitektur. Layar arsitektur itu sendiri adalah pola arsitektur perangkat lunak yang memisahkan aplikasi menjadi lapisan-lapisan seperti presentasi, logika bisnis, dan akses data. Masing-masing lapisan memiliki tanggung jawab spesifik dan saling berinteraksi secara hierarkis. Kelebihannya yang pertama, mudah dipahami dan diterapkan karena struktur yang sederhana. Yang kedua, membagi tanggung jawab ke tiap bagian sehingga lebih rapi dan terorganisir. Yang ketiga, cocok untuk proyek kecil hingga menengah. Kekurangannya, yang pertama, kurang fleksibel jika proyek berkembang menjadi skala besar. Yang kedua, performa dapat menurun karena ketergantungan antar bagian atau lapisan. Contoh aplikasi. Yang pertama, aplikasi e-commerce. Contohnya, Shopee, Amazon, dan Tokopedia. Alasannya, karena memiliki fitur seperti katalog produk, keranjang belanja, pembayaran, dan pengelolaan pesanan. Layar arsitektur membantu memisahkan logika bisnis seperti diskon dan validasi pembayaran dari antarmuka pengguna. Yang kedua, aplikasi email dan kolaborasi. Contohnya, Gmail, Outlook, dan Microsoft Teams. Alasannya, karena mengelola sinkronisasi data, pencarian cepat, dan logika pengelompokan pesan. Layar arsitektur membantu menangani data secara efisien dan memisahkan fungsionalitas seperti filter spam. Yang ketiga, aplikasi perbankan dan keuangan. Contohnya, mobile banking BCA, PayPal, dan Revolut. Alasannya, karena memerlukan logika bisnis kompleks seperti validasi transaksi dan perhitungan bunga dengan tampilan sederhana. Layar arsitektur membantu memastikan keamanan dan konsistensi data. Yang kedua, microservices arsitektur. Microservices arsitektur adalah metode membuat aplikasi dengan membaginya menjadi layanan-layanan kecil, di mana setiap layanan memiliki tugas khusus dan bisa berjalan serta dikelola secara mandiri. Kelebihannya yang pertama, skalabilitas tinggi, yakni mudah menyesuaikan aplikasi dengan kebutuhan yang terus berkembang. Yang kedua, tim dapat bekerja paralel pada layanan yang berbeda. Kerja paralel di sini berarti tim dapat bekerja secara bersamaan pada bagian atau layanan yang berbeda tanpa saling mengganggu. Yang ketiga, fleksibel dalam memilih teknologi untuk setiap layanan. Fleksibel di sini berarti bebas memilih teknologi terbaik untuk setiap bagian sesuai kebutuhan. Kekurangannya, yang pertama, kompleksitas tinggi, memerlukan orkestrasi yang baik. Ini berarti membutuhkan pengelolaan dan koordinasi yang baik karena banyaknya bagian yang saling terhubung. Yang kedua, lebih banyak biaya operasional karena banyaknya layanan. Contoh aplikasi yang pertama, aplikasi streaming video on demand. Contohnya Netflix. Penerapan microservice-nya, setiap fitur seperti rekomendasi film, pencarian, pembayaran, dan streaming video dikembangkan sebagai layanan terpisah. Setiap microservice dapat dideploy dan diupdate tanpa mempengaruhi layanan lain. Menggunakan Spring Boot and AWS untuk pengelolaan microservice. Yang kedua, super app untuk transportasi, pengiriman, dan pembayaran. Contohnya Gojek. Penerapan microservice-nya, setiap layanan seperti GoRide, GoFood, GoPay, dan GoSend adalah microservice terpisah dengan tim pengembangan khusus, menggunakan Kubernetes untuk manajemen layanan dan skala otomatis.
Yang ketiga, aplikasi media sosial berbasis microblogging. Contohnya Twitter. Penerapan microservice-nya, layanan seperti timeline, pengelolaan tweet, notifikasi, dan layanan pencarian dikelola sebagai microservice, membantu Twitter menangani jutaan pengguna aktif secara bersamaan. Yang keempat, aplikasi streaming musik. Contohnya Spotify. Penerapan microservice-nya, fitur seperti pencarian lagu, rekomendasi playlist, pemutaran musik, dan pengelolaan akun pengguna adalah microservice terpisah. Microservice memungkinkan personalisasi berdasarkan preferensi pengguna. Yang ketiga, event-driven arsitektur. Event-driven arsitektur adalah pola yang menggunakan komunikasi berbasis event atau pesan antar komponen. Komponen bereaksi terhadap event yang diterima. Kelebihannya yang pertama, real-time processing. Ini berarti data bisa diproses langsung saat diterima. Yang kedua, scalability yang baik untuk sistem terdistribusi. Ini berarti cocok untuk sistem besar dan terdistribusi. Yang ketiga, decoupling antar komponen, yang artinya setiap bagian tidak saling tergantung sehingga lebih fleksibel. Kekurangannya yang pertama, sulit untuk debugging dan tracing. Ini berarti melacak masalah menjadi lebih rumit karena banyaknya alur event. Yang kedua, membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang pengelolaan event. Contoh aplikasi. Yang pertama, media sosial berbasis foto dan video. Contohnya Instagram. Penerapan event-driven arsitektur, yakni event seperti posting foto baru, komentar baru, atau like, memicu notifikasi pengguna dan memperbarui feed secara real-time. Sistem memproses event secara asinkron untuk memberikan pengalaman pengguna yang cepat. Yang kedua, platform perdagangan saham. Contohnya, stock trading platform seperti EG Robinhood dan eTrade. Penerapan event-driven architecture, yakni event seperti perubahan harga saham, order baru ditempatkan, atau eksekusi order, memicu tindakan seperti pembaruan antarmuka atau notifikasi pengguna. Sistem menangani jutaan event per detik untuk memberikan data real-time kepada pengguna. Kesimpulan dari 3 sistem padran tersebut, yakni layer arsitektur cocok untuk aplikasi sederhana dengan kebutuhan logika bisnis yang terstruktur. Microservices arsitektur ideal untuk sistem besar yang membutuhkan fleksibilitas dan skalabilitas tinggi. Event-driven arsitektur tepat untuk sistem real-time yang membutuhkan respon cepat terhadap perubahan data.